bil khair. Barang siapa yang membuka kepada hatinya satu niat kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya 70 jalan kebaikan. Ente bayangin satu niat baik. Ente niat puasa, apa niatnya? Saya niat puasa sebagaimana niatnya Nabi Muhammad. Saya niat puasa untuk mendekatkan diri, niat puasa menjaga hati, niat puasa menambah keimanan, niat puasa yang banyak. Kalau satu aja niat puasa, Allah akan bukakan jalan kebaikan kepada kita. Yang bukakan siapa? Allah. Kalau Allah yang udah bukain jalan, kira-kira enak gak jalannya? Aspalnya bagus gak? Proyeknya macet gak? Dan bukan satu jalan, 70 jalan yang akan Allah bukakan untuk kita. Itu kemuliaan yang pertama bagi orang yang berpuasa. As-siyamu junnah. Puasa itu benteng. Puasa itu benteng. Benteng itu apa? Benteng itu kokoh. Benteng itu untuk melindungi. Maka orang yang berpuasa faham daripada hadis, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh puasa itu tersendiri. Jadi apa yang kita takut kira-kira zaman sekarang? Musim apa ini? Enggak jauh deh, semua orang kenal corona. Anak-anak kecil tahu corona. Dari kecil, muda, tua, laki, perempuan, di kantor, di jalanan, di mana-mana bicara corona. Semua tahu corona, tapi jarang orang yang tahu kalau puasa benteng bagi seluruhnya. Makhluk apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala mau tahu bentengnya? Puasa. Maka ini kemuliaan orang yang berpuasa, dan ini kelebihan dan perbedaan puasanya umat Nabi Muhammad sama puasanya zaman Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi terdahulu. Puasa kita menjadi benteng. Kemudian walladzi nafsi biyadihi la khulufu fam shaim atyabu indallah. Yang ketiga, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak misik. Kenapa demikian? Bahkan orang-orang nanti di surga itu ketika orang-orang yang puasa masuk ke dalam surga, mereka bertanya sama Allah, "Ya Allah, ini wangi apa?" Wangi banget. Malaikat mengatakan ini wanginya orang-orang yang berpuasa. Artinya wangi yang keluar dari bau mulutnya. Tapi bau busuknya kita di orang yang puasa di atas muka bumi saat ini, itu makanya makruh dihilangkan. Gak boleh dihilangkan bau mulutnya. Gak boleh kita sikat gigi. Ini sekarang nih saya ngomong nih, kalau dari dekat Masya Allah, wah, kayak virus juga jadinya. Tapi kenapa dianjurkan kita tidak menghilangkan? Karena bau yang tidak enak di hadapan Allah sangatlah wangi. Dan sebagai pelajaran, kalau kita jangan banyak ngomong kalau lagi bulan Ramadan. Banyak diam aja. Kalaupun bicara, bicara yang penting. Kalaupun harus bicara, tunjukin bicara sedikit, tutup mulut kita. Kalau kebetulan ada orang muslim yang tidak paham atau non muslim yang bertanya-tanya kenapa kita tutup mulut, ini pun menjadi ladang pelajaran ilmu bagi mereka. Kalau saya umat Islam ketika berpuasa mulut saya mengeluarkan bau yang tidak enak, saya gak mau bau mulut ini mengganggu Anda, makanya saya tutup agar kita bisa berbicara dan Anda tanpa mendapatkan gangguan dari saya. Ini pelajaran dari Islam.